Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nola Aryasa, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul hubungan antara endometriosis dengan kejadian abortus pada wanita usia reproduktif menggunakan metode Scoping Review. Nah, pemaparan yang pertama adalah pengertian dari endometriosis dan juga abortus, di mana endometriosis merupakan gangguan ginekologi ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar uterus yang merupakan tempat normalnya. Kemudian abortus merupakan penghentian kehamilan setelah sel telur atau ovum yang telah dibuahi dan tertanam di dalam rahim sebelum usia janin mencapai 20 minggu. Lalu berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wheeler dan kawan-kawan pada tahun 2012, wanita dengan endometriosis ini tidak meningkatkan risiko terjadinya abortus pada hasil penelitiannya. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Alexandra Sabrinda dan kawan-kawan pada tahun 2017, penelitiannya menunjukkan wanita dengan endometriosis memiliki angka kejadian abortus lebih tinggi daripada wanita tanpa endometriosis. Nah, karena terdapat kesenjangan dari kedua penelitian tersebut, di sini tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara endometriosis dengan kejadian abortus pada wanita usia reproduktif. Lalu, metode penelitian yang digunakan untuk jenis penelitiannya itu adalah scoping review, dan populasi yang digunakan adalah artikel jurnal internasional yang berkaitan dengan hubungan antara endometriosis dengan kejadian abortus pada wanita usia reproduktif. Lalu sampel yang dipakai adalah 7 artikel penelitian dari jurnal internasional yang berkaitan dengan hubungan antara endometriosis dengan kejadian abortus pada wanita usia reproduktif sesuai dengan kriteria inklusi dan tidak termasuk kriteria eksklusi. Nah, untuk kriteria eksklusinya sendiri itu yang pertama, artikel penelitian yang digunakan adalah artikel yang sudah dipublikasi pada jurnal internasional dengan menggunakan database PubMed, Spinnerling, Science Direct, dan Oxford Academic. Kemudian diterbitkan dalam rentan waktu 2010 sampai 2020 atau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Lalu tipe artikel yang digunakan adalah penelitian analitik observasional dan artikel dapat diakses secara penuh atau full text dan juga berbahasa Inggris. Untuk kriteria dari eksklusi itu yang pertama ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak berdasarkan PCOS, kemudian artikel tidak lengkap, tidak dapat diakses, dan artikel yang terduplikasi pada database lain. Nah, untuk PCOS-nya itu populasi yang digunakan adalah wanita usia reproduktif, yaitu pada usia 15 sampai 49 tahun. Kemudian exposure atau intervensi yang digunakan adalah wanita dengan endometriosis. Lalu comparison yang dipakai adalah wanita tanpa endometriosis. Dan outcome yang digunakan adalah abortus, kejadian abortus. Lalu studi yang dipakai adalah analitik observasional, yaitu bisa cross-sectional, case control, maupun cohort. Untuk prosedur penyusunan protokol, yang pertama itu dilakukan pencarian data, yaitu pencarian data mengacu pada sumber database, yaitu ada PubMed, Science Direct, Spinnerling, dan juga Oxford Academic. Kemudian dilakukan screening data untuk membuang artikel penelitian yang terduplikasi, lalu dilakukan penilaian kualitas, didasarkan pada data artikel penelitian dengan teks lengkap atau full text yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Lalu hasil pencarian data yaitu artikel yang memenuhi syarat dan kriteria untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, untuk diagram prisma atau proses pencarian artikel ini yang pertama dilakukan identifikasi pada keempat sumber database, kemudian setelah itu dilakukan screening dan dilakukan uji kelayakan atau kesesuaian, dan ditemukan artikel yang eligible itu ada 7 artikel. Di mana ketujuh artikel tadi itu yang pertama judulnya itu Endometriosis and Pregnancy a Single Institution Experience. Kemudian pada jurnal atau artikel yang kedua itu ada Increased Rate of Spontaneous Miscarriage in Endometriosis Affected Women. Kemudian pada artikel yang ketiga itu ada berjudul Reproductive Prognosis in Endometriosis. Lalu pada artikel yang keempat itu ada Risk of Miscarriage in Women with Endometriosis Undergoing Infertile Pre-Cycle. Kemudian yang kelima ada Risk of Miscarriage in Women with Endometriosis. Kemudian pada artikel yang keenam itu ada Adverse Obstetrical Outcomes for Women with Endometriosis and Adenomyosis. Lalu yang ketujuh ada Endometriosis especially mild disease, a risk factor for miscarriage. Dari ketujuh artikel tadi yang sudah direview itu terdapat 5 artikel yang menunjukkan adanya hubungan antara endometriosis dengan kejadian abortus pada wanita usia reproduktif.
Sedangkan dua artikel lainnya menunjukkan tidak terdapat hubungan antara endometriosis dengan kejadian abortus pada wanita usia reproduktif. Karena pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yang P. dan kawan-kawan pada tahun 2019 dan Leonardi M. dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyatakan wanita dengan endometriosis tidak memiliki peningkatan risiko terjadinya abortus. Lalu keterbatasan dari penelitian ini adalah pencarian artikel pada database tentang hubungan antara endometriosis dengan kejadian abortus yang sesuai dengan kriteria inklusi hanya sedikit, karena artikel yang menyatakan outcome dengan kejadian abortus itu masih sangat sedikit, di mana dari 7 artikel yang telah direview terdapat 5 artikel menggunakan prospective cohort, 1 artikel menggunakan case control, dan 1 menggunakan cross-sectional study. Nah, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar artikel menyatakan terdapat hubungan antara endometriosis dengan kejadian abortus pada wanita usia reproduktif. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya itu dapat diberikan peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah dengan melakukan penelitian menggunakan database lebih banyak dan memperluas tahun publikasi artikel yang akan digunakan untuk penelitian. Nah, alhamdulillah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.